akunya sendiri nggak mualaf. Oh, lu Islamnya udah lama? Udah lama, udah dari lahir. Enggak, kadang-kadang ya gitu. Pada belajar Quran itu kalau yang udah umuran segini tuh gara-gara mau masuk Islam atau baru masuk Islam. Tapi ini apa temannya emang mualaf? Mualaf temennya. Cewek cowok temannya? Cewek. Cewek cowok pasti. Cewek. Paling pacarnya banyak yang gitu bang. Beda agama pacaran udah gitu pas menjelang nikah salah satu dari mereka pindah. Sekarang kita baca surah Al-Kautsar. Ayo, sila coba baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum. Ya Allah Bang Jack dari masjid cepet-cepet banget pulang, kira mau kemana? Lo kenapa abis nangkep maling? Enggak, dari masjid cepet-cepet karena Bang Jack kan biasanya kan berdua terus sama gue kan. Nggak ada, pas lihatnya mana Bang Jack dicari di tempat wudhu kagak ada. Tadi ke masjid, orang di beduk. Iya kan barengan. Tadi ada di beduk. Enggak, ternyata ada kentongan. perempuan. Oh, bukan. ngajarin. Ini lagi ngajarin ngaji. Oh, gara-gara dia mualaf baru masuk Islam kali ya. Cum, ada golong nggak, Cum? Ini ada air teh nih Bang Soalnya Jack. pendekatannya gitu kalau Bang Jack tuh. Lu sembur aja Bang Jack. Nih minum dulu nih. Iya, terima kasih. Lu sembur aja. Jangan, nih, ntar lu. gue sembur, disembuh lagi ya. Tadi ini Neng Asyila bukan sih? Iya. Oh Asila nih mau nastar? Ya. Asyila, lo emang baru masuk Islam atau gimana sih belajar ngaji gitu? Enggak, sebenarnya aku belajar ngaji ini gara-gara nggak mau kalah sama teman yang mualaf. Oh. Tapi akunya sendiri nggak mualaf. Oh, lu Islamnya udah lama? Udah lama, udah dari lahir. Enggak, kadang-kadang ya gitu. Pada belajar Quran itu kalau yang udah umuran segini tuh gara-gara mau masuk Islam atau baru masuk Islam. Tapi ini apa temannya emang mualaf? Mualaf temennya. Cewek cowok temannya? Cewek. Cewek cowok pasti. Cewek. Paling pacarnya banyak yang gitu bang. Beda agama pacaran udah gitu pas menjelang nikah salah satu dari mereka pindah agama gitu. Kalau kita pindah agama alias jadi mualaf ya, itu diterima nggak sih sama Allah? Maksudnya niatnya buat kawin doang gitu. Ya sebenarnya sih masalah niat kan orang lain nggak pernah tahu niat yang lain juga. Kan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu yang dinilai sama Allah niatnya. Sambil. Niat setiap orang itu nggak pernah ada yang tahu kecuali orang itu sendiri. Sekarang nikah cuma masuk Islam cuma gara-gara buat nikah. Kan nggak pernah tahu apa benar karena cuma nikah, apa benar karena hati dari yang paling dalam. Oke, kalau emang buat nikah doang, diterima kagak itu Islamnya? Ya tetap diterima, kan syarat dan rukunnya jelas, yang penting dia syahadat. Dan syarat rukunnya emang apa aja buat masuk Islam? Ya kan dia yang penting syahadat. Kemudian kalau memang dia sudah akil balik yang laki-laki harus disunat. Sunat dulu, syahadat dulu, atau syahadat sambil sunat? Bisa aja kalau aturannya gitu. Asyhadu gitu bisa. Nah yang baik itu sebelum dia syahadat sunat dulu. Jadi bersahadat sudah dalam keadaan disunat. Karena sebagian ulama sepakat masalah sunat itu boleh dilakukan setelah dia syahadat dan lebih afdol sebelum dia syahadat. Tinggal pilih. Jadi sebelum syahadat disunat dulu lebih Sunat bagusnya. dulu. Iya. Nah terus kan dalam Islam tuh kan kita sebagai umat muslim harus bisa sholat, terus juga baca Al-Quran. Walaupun orang Islamnya sendiri banyak yang nggak bisa baca Quran ya. Nah ini yang orang yang dari luar Islam mau masuk Islam, apakah dia mendingan harus belajar dulu sholatnya dulu atau bolehlah syahadat dulu baru udah gitu sambil berjalan gitu? Banyak banget temen-temen itu yang mau masuk Islam dia belajar dulu. Dan banyak banget juga Banyak ya. banyak juga yang dia belum yakin. Aduh, yakin nggak ya mau masuk Islam nih? Tapi ya udahlah, belajar dulu dan belajar dulu. Setelah dia bisa sholat, setelah dia mulai tahu huruf Arab, hijaiyah, baru dia syahadat. Tapi ada juga yang ya udah syahadat dulu, tapi sambil belajar gitu. Semuanya baik. Yang pasti biasanya mu'alaf itu rasa ingin tahunya jauh lebih dalam daripada kita yang sudah lahir dalam keadaan agama Islam. Begitu. Gitu. Kenapa? Orang yang masuk ke dalam agama Islam rata-rata karena pemikiran.
dia sudah penelitian ilmiah, dia selalu galau, resah, gelisah gitu kan, jiwanya nggak pernah tenang. Pas baca Al-Quran atau cerita kisah Rasul, dia masuk Islam. Nah, itu namanya apa? Namanya itu apa? Hidayah. Apa? Hidayah. Hidayah. Hidayah bener ya? Iya. Itu bisa didapat sama siapa aja, kapanpun, dimanapun. Bentar, Betul. dijawabnya ntar dulu. Ternyata, Cung, minumnya udah ada. Lu bangke sampai bengek sih, Cung. Ampun. Bang, kalau bersahadat perlu ada saksi. Lu ngapa deket-deket gue sih sih? Najis tuh. Kayaknya deket banget ya. Baik-baik lu kebawa ke alam barzah lu. Astagfirullahaladzim. Pas ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Kasih tahu nggak? Ya Allah, Beh. Udah banget ya. Bercanda deh. Udah banget. Iya makanya jangan begitu-begitu Sesuai. amat kali. Apa tadi Sip? Nanya Beh? Kalau bersahadat, Ada saksi. orang bersyahadat perlu ada saksi nggak? Oh harus. Karena syarat sahnya orang masuk dalam agama Islam itu adalah harus ada saksi. Harus ada menyaksikan bahwa orang ini sudah bersahadat. Harus banyak kan, gitu kan kadang-kadang habis sholat Jumat ada yang mau bersahadat atau cukup saksi. Saksi harus berapa orang? Harus 2. Dan itu tidak harus maksudnya bukan saksinya yang nggak harus orang banyak. Saksi harus, tapi lebih afdol, lebih utama kalau disaksikan banyak orang, keluarga, kerabat. Tapi kebanyakan mu'alaf ketika masuk Islam nggak disetujuin nih sama keluarganya kan. Jadi oleh imam setempat, disaksikan oleh DKM masjid, nggak banyak orang. Harus ada pakai sertifikat nggak? Iya, biasanya masjid-masjid kayak Masjid Sunda Kelapa, masjid-masjid besar, Masjid Pondok Indah, itu ada DKM punya divisi tertentu buat memualafkan orang, kemudian dikasih sertifikat. Buat itu pengurusan surat menyurat juga ya, misalnya KTP gitu kali Iya, ya. kan berubah nanti semuanya. Terus harus ganti nama nggak? Kadang-kadang kalau orang mualaf itu harus pakai Iya. Muhammad sama Siti. Ya, lebih baik sih diganti, artinya menunjukkan keislaman. Kalau namanya menunjukkan agama tertentu. Iya. Kalau namanya lempeng-lempeng aja, misal Asep Saifuddin, nggak usah jadi Muhammad Asep Saifuddin, nggak usah ya. Iya. Nggak wajib ganti nama sebetulnya kan. Nggak wajib, tapi kalau biasanya orang menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan menempatkan nama Nabi Muhammad di awal namanya kan gitu. Nama Nabi Muhammad kan identik dengan nama Muslim. Terus Bang, kalau kita bikin orang bisa masuk Islam, kita pahalanya besar atau justru akan dipastikan kita masuk surga? Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Sayyidina Umar bin Khattab mengajak Raja Persia masuk ke dalam agama Islam, apa kata Rasulullah? Engkau bersama orang yang memang sholatnya kan berpahala nih. Sholatnya mu'alaf kan ada pahalanya. Dan itu mengalir buat orang yang ngajak dia masuk dalam agama Islam. Subhanallah, apapun yang dilakukan oleh si mu'alaf itu Iya. mengalir kepada orang yang membuat dia masuk Islam itu. Yang menjadi sebab ya, bukan cuma nebeng doang. Artinya cuma nebeng, ngaku-ngaku, kan gue tuh yang ngajak gitu misalnya kan. Padahal bukan karena dia. Tapi yang sepenuhnya ngajarin dari awal, mengenalin agama Islam, mengajarkan cinta kepada Rasulullah, mengenalkan sholat dan sebagainya macam, itu yang pahalanya mengalir buat dia. Ih, subhanallah luar biasa ya. Iya. Terus Bang gini, kan kita tuh makhluk sosial kan. Ketika ada di lingkungan kita yang menjadi Islam, jadi mu'alaf, kita harus melakukan apa sih Bang? Katanya kita harus menjamu dia, memberikan ucapan selamat datang atau gimana sih Bang? Yang pasti orang mu'alaf itu adalah menjadi salah satu dari 8 golongan yang bisa nerima sedekah dan zakat. Oh ya? Iya kan? Walaupun dia kaya raya? Wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum artinya orang yang ditundukkan hatinya sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Ulama tafsir, ada seorang ulama tafsir dari Mesir mengatakan bahwa kalimat mu'allafati qulubuhum di zaman Rasulullah, orang yang masuk agama itu harus dibela keuangannya, dikasih makan, biar dia berasa nyaman. Oh, Islam itu nggak hanya sekedar cuma syahadat, tapi ternyata dalam Islam juga diperhatiin. Ya kebutuhan sehari-harinya, ya makannya, Walaupun dia ya bajunya. seorang pengusaha misal. Nah itu kan konteks di zaman Rasulullah. Iya. Tapi di zaman sekarang kalau ada seorang non muslim masuk ke dalam agama Islam, ya dia kan udah kaya. Ini konteksnya adalah saat di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran ingin mengajarkan bahwa nih muslim itu peduli dengan orang yang baru masuk Islam. Sekarang pun nggak cuma dalam bentuk sedekah. Misalnya diajak ke pengajian. Jadi dijadikan bahwa Anda menjadi keluarga kami gitu istilahnya ya. Apapun, ayo ada apa, ditolong. Dan cara berdakwah yang paling efektif itu adalah dengan menunjukkan akhlak.
perangai yang baik, budi pekerti kepada orang non-muslim. Rasulullah nggak pernah tuh maksa-maksa orang Arab, ayo lo masuk Islam, enggak, gue bantai ya. Gitu. Masuk Islam enggak, ntar dapat kaos 2, misalnya gitu kan. Kayak orang kampanye kan begitu. Ini nggak pernah begitu. Begitu banyak, 80% lebih dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah dikatakan, semua orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam karena melihat akhlak Rasul. Bagaimana Rasul tidak membedakan antara mana Yahudi, mana Nasrani, mana orang Muslim. Ini nilai kemanusiaan. Misalnya gini, nih contoh nih, jangan ada deh orang lain, Muslim, tabrakan di jalan. Ketika orang mau nolong, nanya nggak agamanya apa? Enggak. Kan? Aja. Agamanya apa? Nasrani ya? Nggak jadi bantuin deh. Atau jangan-jangan pas kita ada komunitas Hindu di Bali, kita ditabrak, yang mau nolongin nanya dulu, Muslim ya? Nggak jadi bantuin deh. Kan kalau sudah masalah kemanusiaan, kita nggak boleh pandang, oh agamanya apa nih? Gitu. Tapi kalau sudah urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, agama masing-masing, keyakinan sendiri-sendiri gitu.